Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran fisika. Di sini saya Sri Suwarsi, SPD dari SMAN 1 Tambun Selatan akan menyampaikan materi tentang alat ukur, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, dan peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Sekarang kita akan mempelajari fungsi jangka sorong dan mikrometer skrup. Fungsi dari jangka sorong adalah untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari suatu benda, di mana jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Mikrometer skrup memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda, di mana mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Setelah kita mengenal fungsi dari jangka sorong dan mikrometer skrup, marilah kita kenal dulu bagian-bagian yang ada pada kedua alat tersebut. Bagian-bagian pada jangka sorong. Pada jangka sorong, tadi bagian-bagiannya bisa lihat pada gambar ini, yaitu di sini ada rahang luar yang nanti dipakai untuk mengukur diameter luar, ada rahang dalam yang dipakai untuk mengukur diameter dalam, kemudian ada pengukur kedalaman. Ya, nanti yang dipakai untuk mengukur kedalaman, dan juga ada skrup pengunci, di mana skrup pengunci ini digunakan untuk mengunci jangka sorong agar tidak bergeser. Selain bagian-bagian pada jangka sorong, pada jangka sorong juga ada skala, yaitu ada skala yang ada pada jangka sorong batangnya. Ini ada skala seperti pada mistar atau penggaris, yaitu ada skala sentimeter dan ada skala inci. Kemudian ada skala pada rahang yang bisa bergerak, yaitu di sini skalanya disebut dengan skala nonius. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ada pada jangka sorong. Kemudian kita juga akan mengenal bagaimana cara pembacaan skala yang ada pada jangka sorong. Ya. Misalnya di sini saya mengukur panjang sebuah paku. Setelah paku kita letakkan pada rahang luar jangka sorong,
maka kita akan membaca skala pengukurannya. Untuk membaca skala pengukurannya, coba dilihat di sini angka 0 yang berada pada rahang yang bergeser. Terletak pada skala yang ada pada batang jangka sorong pada skala berapa? Kita lihat di sini, ini ada 1 cm, 1,1. Tapi masih ada lebihnya. Nah, kelebihannya ini dilihat pada skala yang ada di bawah, yang ada pada skala rahang yang bergeser. Ini kita cari yang membentuk satu garis lurus dengan skala yang ada di batang jangka sorong. Ternyata kita lihat di sini, yang membentuk satu garis lurus itu ada di angka 7. Ya, ada di angka 7. Maka hasil pengukurannya adalah tadi 1,1 yang lurus angka 7. Maka dituliskan 1,17. Satuannya dalam sentimeter. Itulah cara pembacaan skala pada jangka sorong. Sehingga nanti kalian bisa menggunakan jangka sorong, berlatih menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Setelah kita mengenal jangka sorong, maka di sini juga akan saya kenalkan tentang micrometer skrup. Bagian-bagian yang ada pada micrometer skrup. Ya, di sini ada landasan, ada skrup ini yang bisa bergeser, maju dan mundur. Kemudian yang kecil di sini ada pengunci. Kemudian di sini ada timbal. Di sini bisa berputar. Bisa kita putar untuk menggeser agar batang skrup ini bisa maju dan mundur. Kemudian ada roda bergerigi atau pemutar roda. Kemudian skala pada jangka sorong itu ada skala utama yang ada pada batang micrometer skrup, yaitu skalanya dalam milimeter. Skala atas itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Skala yang ada di bawah ini adalah skala pertengahan dari skala atas. Kemudian ada skala nonius yang berada pada timbal yang berputar. Ini skalanya 0 sampai 50. Itu yang disebut dengan skala nonius. Ya, ini adalah bagian-bagian yang ada pada micrometer skrup. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur dengan micrometer skrup. Saya di sini sudah memiliki sebuah plat benda yang diletakkan di antara bantalan dan rahang yang bisa bergeser, skrup yang bisa maju mundur. Setelah batang benda ini ditempatkan, ternyata posisi micrometer skrup seperti pada gambar ini. Maka kita akan membaca skala hasil pengukuran dari micrometer skrup. Yaitu yang pertama, kita lihat adalah skala yang ada di batang yang bagian atas. Ya, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Maka skala utama atas kita tulis 4,0. Kemudian skala utama bawah
setelah angka 4 ternyata ada skala yang bawah ini muncul. Tadi skala bawah adalah skala pertengahan. Maka di sini saya tulis skala utama bawah adalah 0,5. Ini ditulis jika setelah angka 4 garis skala bawah ini muncul. Maka skala pada rahang geser. Skala pada rahang geser, di sini kita lihat skala yang lurus dengan garis utama, yaitu ada skala 46. 46 dibagi 100 atau dikali dari ketelitian mikrometer skrup 0,01. Maka didapatkan 0,46. Sehingga hasil pengukurannya dari 3 angka ini kita jumlahkan. Maka didapatlah hasil pengukuran benda dengan mikrometer skrup ini adalah 4,96. Nah, itu adalah cara pembacaan skala pada mikrometer skrup. Ya. Cangka sorong dan mikrometer skrup. Mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk pengumuman kalian nanti dalam penggunaan cangka sorong dan mikrometer skrup. Sekian dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.